Polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan sopir taksi online di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kini 238 pangkalan subsidi LPG di Kota Tegal telah menggunakan EKTP sebagai syarat dalam pembelian gas LPG 3 kg. Pengajian dan sholawat yang diselenggarakan pada malam 10 Muharram menutup tuntas nampak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memusnahkan sejumlah barang bukti ganja dan sabu hasil ungkap kasus beberapa waktu lalu. Usai dilakukan uji laboratorium, barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin insinerator. Pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan cara dibakar dengan memasukkan ke dalam mesin insinerator. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja ini merupakan hasil ungkap kasus di 3 wilayah di Jawa Tengah. Di antaranya di Kota Cepu yang memperoleh sabu seberat 101 gram, kemudian di Blora dengan memperoleh ganja seberat 1,1 kg, dan di Semarang dengan penemuan sabu seberat 106 gram dengan jumlah tersangka sebanyak 5 orang, dan 1 di antaranya adalah seorang wanita. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu terlebih dahulu dilakukan uji laboratorium oleh petugas Lab 4 Polda Jawa Tengah. Setelah dilakukan pembuktian dengan cairan marquis dan dinyatakan keasliannya, sabu tersebut kemudian dimusnahkan. Pada pemusnahan kali ini, Kepolisian Kota Besar Semarang menggunakan mesin insinerator milik BNNP Jawa Tengah. Timur dibawa ke Jawa Tengah. Nah, ini baru kita alami atau kita ungkap pada tahun ini. Dan yang menjadi wilayah tujuan adalah Blora. Yang satu lagi kan pengiriman paket dari Medan yang dialamat ke wilayah Blora. Begitu pula dengan peredaran sabu dari Kediri melintas wilayah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian menuju ke Blora. Ini sedang kita kita amati ya. Kenapa di wilayah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayah utara tengah ini yang menjadi sasaran peredaran. Ada tren pergeseran juga dari perkotaan ke pedesaan Pak untuk sasaran. Kita mungkinkan seperti itu ya. Selama ini yang banyak peredaran adalah kota, perkotaan Semarang dan sekitarnya. Tapi ini bergeser ke wilayah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, di kota Blora. Pemusnahan barang bukti sabu merupakan konsistensi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Jawa Tengah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan sopir taksi online di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam prarekonstruksi tersebut, pelaku yang dihadirkan langsung menjalani 25 adegan sesuai dengan keterangan dalam penyidikan. Pegastian Wahyu Kisana, 27 tahun, pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap Fauzi Aribama, seorang sopir taksi online di Kota Semarang, menjalani prarekonstruksi di lokasi kejadian di Jalan Mugas Dalam Raya. Dalam prarekonstruksi yang digelar Satreskrim Polrestabes Semarang, pelaku menjalani 25 adegan dengan melibatkan 3 orang saksi yang mengetahui kejadian. Mertua almarhum Fauzi Aribama, Diki Sulistianto dan Sulistiawati, berusaha menahan emosi saat menyaksikan adegan prarekonstruksi yang dilakukan pelaku saat menghabisi nyawa menantunya. Mertua almarhum Fauzi mengaku belum dapat menerima apa yang telah dilakukan pelaku terhadap menantunya, lantaran istri korban saat ini sedang hamil 5 bulan.
Bawa senjata kan udah jelas. Ambil aja, jangan ambil nyawa anak. Berarti yang kamu kesini bisa alhamdulillah. Terus gimana coba? Anakku kan depresi jadinya. Masih dicari ya. Dalam prarekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan adegan yang diawali dengan mobil datang. Pelaku kemudian menodongkan pisau, kemudian terjadi keributan, penusukan hingga korban keluar dari mobil dan jatuh tersungkur. Selanjutnya tersangka membawa kabur mobil dan meninggalkan korban bersimbah darah di tengah jalan. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lombantoruan mengatakan prarekonstruksi dilakukan sebanyak 25 adegan sesuai dengan keterangan pelaku, sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penyelidikan. Dari prarekonstruksi ini pihaknya akan menyusun tiap adegan yang diperagakan untuk melengkapi berkas pemeriksaan yang selanjutnya dilakukan rekonstruksi bersama kejaksaan. Tujuannya dilaksanakan prarekon nantinya kita akan menyusun adegan per adegan yang nanti akan kita pergunakan untuk pembuktian pada saat rekonstruksi nanti dengan kejaksaan. Dari sini kita sudah bisa menyusun sejumlah 25 adegan nantinya, dari mulai kedatangan korban sampai dengan terakhir tersangka pergi dan saksi-saksi datang. Nantinya hal ini akan kita tadi sudah kita cocokkan kesesuaian antara keterangan tersangka maupun keterangan saksi dan juga bukti dukung dari CCTV. Demikian. Dalam prarekonstruksi ini petugas melakukan penutupan jalan Mugas Dalam Raya. Puluhan warga yang penasaran pun berdatangan dan menyaksikan adegan demi adegan yang diperagakan oleh tersangka. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kini 238 pangkalan subsidi LPG di Kota Tegal, Jawa Tengah telah menggunakan EKTP sebagai syarat dalam pembelian gas LPG 3 kg. Jika memenuhi persyaratan tersebut, masyarakat dapat membeli gas LPG dengan harga Rp15.500 per tabungnya di tengah kelangkaan LPG bersubsidi ini. Sebanyak 238 pangkalan LPG di Kota Tegal, Jawa Tengah telah teregistrasi aplikasi pembelian subsidi tepat Pertamina. Hal ini membuat warga kini dapat membeli LPG bersubsidi 3 kg di pangkalan resmi Pertamina dengan mendaftarkan EKTP dan kartu keluarga di pangkalan LPG. Sementara itu bagi warga yang sudah terdaftar dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE dapat langsung bertransaksi. Sebelumnya sejumlah warga mengaku sejak sepekan lalu kesulitan membeli LPG 3 kg. Mereka juga kerap membeli LPG bersubsidi tersebut di atas head, yakni berkisar Rp20 hingga Rp21.000 per tabung gas. Iya. Itu enggak sih. Enggak. Cari gasnya saya. Mulai kapan? Senior Branch Manager Retail Pertamina Partaniaga Cipiti Wilayah Tegal, Taufik Ridwan Lubis mengatakan, saat ini progres program subsidi tepat sudah mencapai 100%. Sebanyak 238 pangkalan resmi Pertamina pun kini sudah siap melakukan transaksi melalui Merchant APP, aplikasi subsidi tepat Pertamina. Sementara itu terkait kelangkaan LPG, Taufik menyebut kini masih dalam batas kewajaran lantaran permintaan yang meningkat. Saat ini sebenarnya sudah ada 238 pangkalan di Kota Tegal yang sudah tervalidasi dan juga sudah terregistrasi dan juga sudah onboarding untuk subsidi tepat LPG 3 kilo. Maksudnya onboarding adalah pangkalan tersebut sudah siap menggunakan handphonenya melalui aplikasi yang bernama Merchant Apps. Nah, dari Merchant Apps itu sekarang pangkalan sudah diwajibkan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian LPG 3 kilo yang dimana itu adalah subsidi menggunakan digital, yaitu menggunakan handphone. Kami harap dengan penggunaan digitalisasi ini juga ini akan mendorong supaya penyaluran LPG 3 kilo ini tepat sasaran. Dalam hal ini Pertamina Partaniaga juga menjamin pasokan lancar dari SPBE ke agen hingga pangkalan-pangkalan.
Sejak diluncurkan April lalu, jumlah konsumen LPG 3 kg yang terdaftar program subsidi tepat di Kota Tegal mencapai 6.060 konsumen dengan transaksi mencapai 64.648. Dari Tegal, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebut hubungan PDIP dengan PKB seperti saudara. Hal itu disampaikan langsung oleh Puan Maharani usai menghadiri harlah PKB di Stadion Manahan beberapa waktu lalu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengklaim hubungan partainya dengan PKB sudah selayaknya saudara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri acara hari ulang tahun atau harlah PKB ke-25 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada minggu lalu. Puan juga sempat menanyakan langsung hal tersebut kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Disinggung soal isu kedekatan antara PDIP dengan PKB, Puan mengatakan kedekatan tersebut sudah berlangsung sejak lama. Wali kota, gubernur, sampai sekarang 2 kali presiden itu diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan, nantinya pada pemilu yang akan datang memang tetap akan bersama dengan PDI. Di sisi lain, Caimin sempat disebut oleh Puan ketika ditanya soal kedekatan PKB dengan PDIP.
Caimin sempat mengungkapkan bagaimana pengalamannya berkoalisi selama ini dengan Partai Moncong Putih tersebut. PKB, apakah PKB dekat sama PDI Perjuangan? Nempel. Bukan hanya deket, nempel. Nempel udah kayak saudara. Apakah dia akan merubah koalisi sekarang? Takdir yang menentukan. Nah, takdir yang menentukan dan ya kita lihat PDI dan PKB apakah takdir. Tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sama PDIP tenang. Nah, ini sinyal juga sinyal. Puan juga berharap kendati PKB telah terikat koalisi dengan Gerindra, pihaknya tetap berharap mampu bersama di pemilu 2024 mendatang. Dalam hal ini pihaknya juga berpesan agar dapat menjalankan pemilu 2024 mendatang bersama PKB dengan baik dan damai. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, warga desa Plawangan, Rembang, Jawa Tengah gemar tidur di atas pasir daripada tidur di atas kasur yang empuk. Warga pun percaya tradisi tidur di atas pasir ini bermanfaat untuk kesehatan. Inilah salah satu kearifan budaya masyarakat pesisir Pantura Rembang yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Inilah desa Plawangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa pesisir yang terdapat di Kecamatan wilayah Pantura Timur Kota Garam ini mempunyai kebiasaan unik, yakni warga yang gemar tidur di atas pasir sebagai alas tempat tidur. Tradisi unik tidur di atas pasir sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun silam. Meski warga sudah memiliki tempat hunian yang layak, warga pesisir pantai Blandok ini lebih memilih tidur di sebuah gubuk kecil berukuran 3 x 2 meter yang dibangun di dekat tepian pantai. Warga menyebut bangunan gubuk tersebut dengan istilah kerompok. Keberadaan kerompok di pesisir pantai Blandok ini jumlahnya terus berkurang seiring perkembangan zaman. Dari yang awalnya berjumlah ratusan kerompok, kini hanya tinggal 3 bangunan kerompok. Gubuk kerompok ini dibuat warga dengan bahan sederhana. Rangka gubuk terbuat dari bambu, sedangkan dindingnya menggunakan sasak dan atapnya menggunakan espes. Untuk pasir yang digunakan sebagai alas tidur, warga menggunakan pasir pantai yang dibersihkan secara diayak terlebih dahulu. Kasrin dan Ramini, salah satu warga desa Plawangan yang masih mempertahankan tradisi tidur di atas pasir, mengaku kebiasaan tidur di atas pasir sudah dilakukan sejak 37 tahun silam dan sudah menjadi kebiasaan serta hal biasa bagi warga setempat. Warga meyakini tidur di pasir dipercaya dapat menangkal dan menyembuhkan penyakit seperti pegal-pegal di badan dan reumatisme. Tidak merasakan penyakit apa-apa. Sudah berapa tahun Pak ini Pak? Di sini Pak? Sudah 37 tahun. Tidur di atas. Tidur di bawah ini nih, pasiran. Kalau malam tidur sini Pak? Ya malam siang biasa aja di sini. Tidak ada efek apa-apa lah. Pokoknya kalau ngantuk ya tidur itu aja. Dipercaya sama warga sini sudah bisa tahu semua. Bisa menghilangkan penyakit. Kasurnya nggak kepake berarti Pak? Kasurnya nggak kepake. Di rumah ya ada kasur tapi nggak pernah dipakai. Soalnya kasurnya enak pasirnya. Empuk. Pak ini berkhasiat apa aja Pak di sini Pak? Khasiatnya ya apa, penyakit rematik tidak ada, terus linu-linu ya tidak ada. Kalau bangun tidur rasa sakit ya tidak ada, biasa aja. Tidak punya lelah, tidak punya apa, biasalah pokoknya. Nyaman. Tidurnya itu nyenyak. Nyenyak ya. Ketimbang di atas di atas kasur busa kan kadang kan punggung sakit. Kalau di sini kan enggak. Kalau di atas pasir biasanya itu udah sejak lama Bu? Sejak lama. Dulu di rumah itu dikasih pasir. Pakainya pasir. Terus punya kapal kecil, terus pindah di luar. Bikin tempat sendiri. Bu, khasiatnya apa Bu tidur di sini Bu? Biar tidak sakit. Setiap hari mesti ada yang tidur. Setiap hari. Malam juga tidur. Iya. Siang ya di sini, malam ya di sini. Gatal enggak Bu? Enggak, udah biasa. Tapi awal-awal gatal Bu? Enggak.
Udah dari kecil kok. Jenengan sejak kecil sudah Tidur di pasir. Bu, ini pasirnya pilihan atau gimana? Ya pilihan, cuma dibersihin. Biaya ngoten nggih. Biaya. Terlepas dari berbagai khasiat yang dipercaya masyarakat, pasir telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga desa Plawangan, Kragan, Rembang. Tidur di pasir telah menjadi kearifan lokal masyarakat pesisir pantai Rembang yang tak serta-merta hilang akibat zaman. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, serangkaian acara Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati telah dilaksanakan. Tepat pada malam 10 Muharram, kegiatan selama seminggu ini diakhiri dengan prosesi buka tutup luwur dan disambung dengan pengajian serta sholawatan. Melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan masyarakat mendapatkan berkah dan karomah dari para wali. Tepat pada malam 10 Muharram, prosesi Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati tuntas. Berakhirnya prosesi ini ditandai dengan prosesi buka tutup luwur, setelah pengajian yang kemudian ditutup dengan gelaran sholawatan. Agenda yang berlangsung pada Rabu 27 Juli sekira pukul 8 malam, diawali dengan hajatan, yakni dengan berkumpul bersama dengan melafalkan Yasin dan sholawat bersama. Hal ini digelar sebagai ungkapan syukur terhadap nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Gelaran ini kemudian dilanjutkan dengan membuka luwur lama dan digantikan dengan luwur yang baru. Hal ini mengandung makna bahwa kita diajarkan untuk dapat menjaga dan merawat kebersihan rumah. Prosesi pun dilanjutkan dengan gelaran pengajian akbar dan majelis sholawat dengan menghadirkan Kiai Haji Abdul Aziz, Habib Mutlor Al-Atas, Habib Hilmi Basuroh, serta Habib Qasim Al-Alaidrus. Majelis sholawat ini pun dimeriahkan oleh Hadroh Syifaul Qulub Zahir Mania Pati. Momentum ini pun sukses menutup ragam rangkaian Napaktilas Ki Ageng Penjawi. Warga pun tumpah ruah memadati Gang 5 Dusun Kaborungan, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati untuk mengikuti pengajian akbar dan sholawat. Teguh Jumadianto selaku Ketua Panitia menegaskan, dasar dipilihnya pengajian akbar dan majelis sholawat ini sebagai sarana syiar agama Islam bagi masyarakat Dusun Kaborungan dan masyarakat secara luas. Ya, hajatan ini sebagai maknanya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita di bulan Muharram ini kita dapat melalui dengan baik rangkaian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di selama 10 hari ini, itu sebagai rasa syukur kita dari tahapan-tahapan itu bisa kita lakukan. Kemudian dari kajian ini lebih kepada rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat pada tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian terutama bagi umat Islam yang memperingatkan kita bahwa inilah maknanya sesungguhnya di dalam 10 Muharram ini, Mbak. Dengan tuntasnya Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini, Teguh berharap dapat membangkitkan masyarakat untuk lebih mengenal sosok Ki Ageng Penjawi yang merupakan pendiri Kabupaten Pati, sehingga dari generasi ke generasi dapat terus termemori sebagai wujud menghormati jasa para pendahulu. Sementara itu, Supriyadi selaku koordinator lapangan acara juga turut hadir dan mengucapkan terima kasih kepada para panitia serta Karang Taruna yang telah berkolaborasi untuk menyemarakan Haul Ki Ageng Penjawi, sehingga diharapkan nantinya dapat terlaksana kembali dengan lebih meriah. Ini adalah rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwa di Kaborungan ini ada seorang tokoh Ki Ageng Penjawi, yang mana tokoh itu adalah merupakan tokoh di Kabupaten Pati yang sejak dulu, dan dia merupakan salah satu tokoh di tanah Jawa, sehingga semoga harapan kami kegiatan nanti akan berlangsung meriah, dan tidak hanya warga saja, mungkin untuk pemerintah juga ikut andil dalam kegiatan support kegiatan Ki Ageng Penjawi. Ditemui selepas acara, Agus Sunarko selaku penanggung jawab acara turut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh elemen yang berperan dalam menyukseskan ragam rangkaian Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Agus Sunarko yang akrab disapa Aksun ini pun menyebut
Momentum tuntasnya agenda ini ditutup dengan pengajian dan majelis sholawat sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca berupaya melaksanakan serangkaian kegiatan, sehingga dapat menjadikan pribadi manusia tak terlena dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati pada tahun 2023 ini telah diakhiri dengan kegiatan majelis sholawat dan pengajian umum yang sangat luar biasa untuk ukuran perdana kalinya. Dan ini bagi saya selaku penanggung jawab, tidak ada yang bisa kita ucapkan selain alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, baik kepanitiaan, petugas, masyarakat yang telah membantu, baik doa, baik tenaga, baik pikiran, dan semuanya atas suksesnya acara di pungkasan dalam rangkaian kegiatan Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini. Aksonis sekaligus Komisaris Utama Lingkar Media Group ini berharap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati dapat dimaknai oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa Lingkar Media Group nantinya akan selalu siap mendukung ragam usaha, kegiatan untuk menelusuri sejarah perjuangan nilai luhur Ki Ageng Penjawi, agar nilai-nilai luhur ini dapat tersebar luaskan ke lintas generasi, seperti sikap kesatria, perjuangan yang gigih, serta jujur. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.